Intinya sih, kalau saya tadi ceritanya banyak lebih pada konsep membangun usaha di bidang online ya. Membangun usaha di bidang online, mungkin strateginya itu dari jualan, ataupun bikin jasa, ataupun bikin aplikasi di situ. Mungkin ini prinsip yang saya pegang. Boleh kalah modal, tapi jangan pernah kalah akal. Nama saya Kristo dari Stita Mulia, Galuh, Bali. Dalam seminar Pak Anton tadi, saya dapat lebih berani untuk memulai bisnis saya dapat lebih berani untuk membuat bisnis tanpa modal, karena beliau sendiri sudah pernah mencobanya dan beliau sendiri sekarang sudah sukses untuk dalam bisnisnya. Terima kasih. Seperti itu. Trik khususnya ya memanfaatkan dunia online Halo guys, apa kabar? Ya, kali ini rekaman yang ketiga berturut-turut saya rekam. Ya, bajunya sama. Kenapa? Mumpung ada waktu dan lagi senggang. Ya, kayaknya orang sibuk bener ya. Nggak juga lah ya, kadang-kadang sibuk, kadang-kadang menyibukkan diri ya. Biasa kalau orang itu kadang-kadang sok sibuk ya. Sok sibuk, nggak juga lah, ngapain sibuk aja disok-sokin nggak ya. Tapi yang penting sibuknya sibuk positif. Tambah lagi kalau sibuknya efektif, wah gayanya keren. Aduh, enggak lah ya. Nah, kali ini jumpa lagi di channel Kaila Diskus, satu-satunya di dunia channel yang cerita tentang diskus seorang pemula plus inspirasi plus motivasi. Kenapa? Karena menurut saya sukses tidaknya kita piara ataupun breeding diskus itu tergantung dari mindset pemiliknya. Bila pemiliknya punya mindset sukses, maka piara dan breeding diskusnya pasti sukses. Dan sebaliknya, ketika breeding diskusnya sukses, maka yang piara makin sukses ya. Hari ini saya akan cerita tentang sebuah kisah. Jadi nggak cerita tentang diskus ya, selingan. Saya tanya teman-teman di WA group yang saya buat, ada yang setuju kalau memang ceritanya menginspirasi, boleh, oke, kita lanjut ya. Cerita tentang inspirasi ya. Kenapa? Ya balik tadi, kalau kita punya mindset sukses, maka piara ataupun breeding diskusnya pasti sukses ya. Nah, cerita inspirasi tentang, saya punya dua cerita sih tentang jenderal ya, tapi saya cerita satu aja lah ya. Tapi misal kalau teman-teman nanti mau tahu cerita jenderal yang lain, silakan isi di bagian komen. Kalau banyak permintaan, saya akan share cerita jenderal yang satu lagi ya, yang juga penuh inspirasi. Oke, saya mulai cerita jenderal yang pertama ini. Jadi zaman dahulu, zaman kerajaan, kayaknya ngomongnya kerajaan ya. Seorang jenderal sedang memimpin pasukannya untuk berperang merebut kerajaan lainnya. Wah, lagi invasi nih ceritanya ya. Biasa zaman dulu perang antar kerajaan ya, untuk merebut wilayah, untuk memperluas wilayah, untuk menyatukan wilayah ya, macam-macam motivasinya. Nah, kita nggak ngomongin motivasi ya, dia mau berperang ya, tapi dia memimpin pasukannya untuk berperang ya, seperti itu. Jenderal ini membawa 5.000 pasukan untuk berperang. Mereka pun maju, namun tahu-tahu dapat berita, ternyata pasukan musuh jumlahnya 2 kali lebih banyak. Jumlah pasukan musuh itu 10.000. Bahkan ada yang menyebut itu minimal. Ada informan yang menyebut jumlah pasukan musuh 20.000, 4
kali lipat banyaknya dari jumlah pasukan jenderal ini. Nah, pasukan jenderal ini pun sedikit menciut nyalinya mendengarkan jumlah pasukan musuh ternyata 4 kali lebih banyak dan punya persenjataan yang lebih canggih pula. Sang jenderal bingung. Ia melihat di wajah prajurit yang dipimpinnya ini ada wajah-wajah kecemasan, ada wajah keraguan, ada wajah mentalnya down. Namun tidak mungkin pulang lagi, karena ketika pulang sudah pasti musuh menyerbu duluan. Posisi lebih sulit di posisi bertahan. Namun jenderal tetaplah jenderal. Seorang jenderal punya wawasan, punya pengalaman yang amat banyak. Gak mungkin seorang jenderal berperang 1 kali bisa jadi jenderal. Jenderal ini akhirnya mengajak pasukannya mendatangi sebuah tempat ibadah yang minta pasukannya berjaga-jaga di sekitar tempat ibadah itu, dan jenderal ini masuk ke dalam rumah ibadah tadi. Di dalam rumah ibadah tadi, jenderal ini bilang kepadanya, "Saya akan berdoa dulu di sini, tolong kalian jaga selama saya masih berdoa. Saya akan menanyakan kepada Yang Maha Kuasa." Itu kata jenderal. Setelah beberapa menit, sang jenderal pun keluar. Ia mengumpulkan semua pasukannya dan ia bilang, "Wahai prajuritku, saya sudah berdoa tadi, dan mari kita lihat apa kata langit, apa kata Yang Maha Kuasa tentang kita semua ini. Apakah kita akan memenangkan pertempuran ini, ataukah kita bisa kalah dalam pertempuran ini?" Sang jenderal pun mengeluarkan sekeping uang logam dari kantongnya, yang mengangkat keping uang logam tadi dan bilang kepada prajuritnya, "Nah, ini uang logam yang biasa kita pakai di istana kita. Ada 2 sisi uang logam. Uang logam yang bergambar angka, dan uang logam yang bergambar tanpa angka. Ya, mari kita lempar, kita lihat apakah langit, apakah Yang Maha Kuasa mendukung kita. Bila muncul setelah dilempar nanti muncul angka, berarti kita didukung dan kita pasti memenangkan pertempuran melawan musuh, walaupun jumlahnya 4 kali lebih banyak, walaupun persenjataannya 4 kali lebih canggih. Namun bila muncul bukan angka, berarti kita tidak disetujui oleh langit." Oke, kita mulai. Nah, jenderal ini pun mengambil mata uang tadi, lantas dia melempar ke atas mata uang tadi. Mata uang tadi berputar, turun. Tas.
jatuh di lantai, dan yang muncul angka, teman-teman. Seluruh prajuritnya melihat. Bentar, saya minum dulu ya, dapatnya cerita aus. Seluruh prajuritnya melihat, ternyata yang muncul angka. Nah, muncul angka. Ini artinya apa, Pak prajuritku? Artinya kita didukung oleh langit, didukung sama Yang Maha Kuasa. Kita memenangkan pertempuran nantinya. Kita akan memenangkan peperangan ini. Ayo. Kita berperang dengan semangat, dengan sekuat tenaga, karena sudah pasti kita akan memenangkan pertempuran ini, akan memenangkan peperangan ini. Ini sudah didukung sama yang di atas. Lantas mereka pun bersemangat. Sang jenderal ini dengan prajurit-prajuritnya yang bersemangat, berapi-api, pergi ke medan pertempuran. Dan mereka pun berperang. Dan benar, ternyata teman-teman, jenderal ini dengan pasukannya berhasil memenangkan pertempuran tadi dengan semangat berapi-api, dengan strategi-strategi yang tepat. Akhirnya mereka pun pulang dengan meraih kemenangan, disambut di istana. Sang raja pun memanggil sang jenderal. Wahai jenderal, prestasi Anda luar biasa sekali. Walaupun prajurit musuh 4 kali lebih banyak dan persenjataan mereka lebih canggih, tapi Anda berhasil membawa pasukan kita memenangkan peperangan tadi. Ngomong-ngomong, jenderal, apa sih kiat-kiatnya agar Anda sukses atau ternak Britannicus? Enggak lah ya, kok jadi ngaco. Nah, apa sih kiatnya nih jenderal agar bisa kita duplikasi untuk jenderal-jenderal ataupun panglima-panglima lain bisa memenangkan pertempuran tadi? Sang jenderal senyum-senyum. Ia pun bilang, saya cuma melakukan pengundian mata uang. Saya bilang kalau yang keluar gambar kita kalah, tapi kalau yang keluar angka kita menang. Saya cuma melakukan pengundian seperti itu, dan saya pun undi. Yang jenderal ini mengambil mata uangnya tadi, dia melempar mata uang itu di depan rajanya ke atas. Namun belum nyentuh ke lantai, ditangkapnya mata uang tadi, ditaruhnya di telapak tangannya. Nah, raja yang keluar angka, berarti kita bakal memenangkan pertempuran ini. Oh, sang raja tersenyum. Wah, berarti kita didukung oleh Maha Kuasa kalau kita memenangkan pertempuran. Ya, raja. Nah, dibaliknya tangannya, dibaliknya mata uang tadi, berarti keluar juga angka. Berarti kita menang lagi, raja. Wah, pantas saja ya. Nah, apa artinya cerita ini? Sang jenderal ini berhasil membawa pasukannya memenangkan pertempuran dengan keyakinan yang besar, keyakinan tinggi. Sama seperti sukses. Sukses itu sebetulnya masalah keyakinan. Kalau bahasa kerennya tuh belief. Ya. Masalah belief, keyakinan. Kalau kita punya keyakinan 100% sukses, maka kita pasti sukses. Ya, kalau kita tidak pernah ada mata uang gambar, selalu angka, mau lempar 1 kali
2 kali, 3 kali, 4 kali, 5 kali, 10 kali, 1000 kali, 20.000 kali, 1 juta kali kita lempar, akan selalu keluar angka. Artinya apa? Akan selalu sukses kalau kita tidak menerima peluang sedikit pun untuk gagal, mengunci pintu kegagalan dan selalu membuka pintu kesuksesan. Kita tidak ada kata gagal, yang ada cuma satu di kepala kita, sukses. Maka sukses itu pasti, ya. Itu pesan jenderal untuk teman-teman, bukan pesan dari saya, bukan pesan dari KLA Diskus. Jadi saya cuma men-sharingkan saja, ya, men-sharingkan apa yang dipesankan oleh jenderal tadi. Oke, yang mau tahu nama jenderalnya silakan tanya di komen, tapi apa urusannya? Intinya selalu munculkan angka. Oke, sampai jumpa di video-video berikutnya. Salam hebat luar biasa, salam Diskus luar biasa. Like a bird on a tree, I'm just sitting here. I got time.